Buah pare atau paparia ini memang seringkali dijadikan bahan sayuran dalam masakan di beberapa daerah. Namun tidak semua orang mengkonsumsi buah dari tanaman merambat ini karena cita rasanya yang pahit. Di kota Ambon, terdapat salah satu kuliner berbahan dasar dari buah pare yang cukup digemari, atau masyarakat lokal menamai olahan masakan dengan nama papari isi ikan. Sebelum dimasak, paria dicuci bersih, kemudian direbus hingga dagingnya melunak. Ragam kuliner Ambon banyak dipengaruhi oleh keanekaragaman suku serta budaya masyarakat yang tinggal di wilayahnya. Proses perkawinan budaya ini semakin memperkaya beberapa olahan masakan di sini. Salah satunya dalam masakan papari isi ikan ini. Dari segi masakan, masyarakat Ambon sebenarnya tidaklah banyak menggunakan rempah seperti masyarakat Melayu pada umumnya. Namun masuknya budaya lain yang mempengaruhi proses pengolahan makanan. Karakter pada paria yang pahit harus diimbangi dengan bumbu rempah yang cukup beragam. Awalnya bawang merah, bawang putih, kemiri, serta kunyit ditumbuk hingga halus. Kemudian, cabai merah dan tomat ditambahkan agar menciptakan sensasi rasa pedas dan segar pada masakan. Selanjutnya, daging ikan asap yang telah disuir-suir oleh Ibu Sawiyah ditumbuk bersama bumbu rempah yang telah dihaluskan hingga tercampur merata dan menjadi adonan. Masyarakat di sini biasa membuang biji paria setelah direbus. Fungsinya, selain agar tekstur buah tidak rusak dan lembek karena proses perebusan, sebenarnya proses ini adalah kunci agar kadar pahit pada paria berkurang, serta agar kandungan gizi tetap terjaga bila paria direbus bersama biji. Selanjutnya, adonan isian yang terdiri dari bumbu rempah serta ikan asap yang telah aku haluskan tadi ditumis hingga adonan harum dan matang. Jika semua bahan sudah masak, sebagai tahap akhir, maka adonan daging ikan dimasukkan ke dalam paria yang telah dikeluarkan bijinya hingga penuh. Bumbu adalah kunci dari setiap masakan, tak terkecuali masakan paria ini. Meski secara tampilan serta bahan yang cukup sederhana, namun masakan papari memerlukan banyak bumbu tambahan yang semakin memperkaya cita rasa masakannya ketika sudah jadi. Dulu kamu lanjut aja ya. Dari bumbu kuahnya dulu. Oh, ya Bu. Sebagai tambahan, adonan bumbu yang telah dibuat ditumis kembali dan ditambahkan sedikit santan kental. Karakter dari santan pekat ini mengandung lemak yang akan menghasilkan sensasi gurih pada masakan. Masakan papari isi ikan ini memang paling cocok bila dimakan bersama nasi gurih dengan taburan bumbu kelapa atau istilah masyarakat di sini disebut nasi bumbu terasi, yaitu parutan kelapa yang telah disangrai bersama bumbu. Isian daging ikan kaya bumbu yang lembut berpadu dengan sensasi pahitnya dari rasa paria, seolah menyajikan cita rasa yang menggugah selera. Meski terasa pahit, buah pare sebenarnya mengandung zat yang baik bagi tubuh. Kandungan karbohidrat serta zat albumin yang terdapat pada pare, bila dikonsumsi, berfungsi memelihara fungsi ginjal serta saluran pencernaan. Maka tak heran bila masakan papari isi ikan ini merupakan menu yang digemari. Bagi masyarakat seputaran Maluku, siput laut atau dalam istilah lokalnya bia tidak hanya diolah menjadi menu masakan sebagai pendamping nasi atau sagu, melainkan juga menjadi bahan untuk olahan kue maupun kudapan. Kali ini, aku membantu salah satu pengrajin kuliner di Desa Batu Merah untuk mengolah bia menjadi bahan dasar salah satu cemilan yang cukup populer di kota Ambon, yaitu kue cara.
Awalnya, daging bia yang sudah dipisah dari cangkangnya harus dicuci bersih dengan air bersih dari sisa lendir dan kotoran. Karena biasanya, hewan berjenis siput ini memiliki lendir yang beracun. Selanjutnya, daging bia yang sudah bersih direbus dengan air mendidih. Untuk proses perebusan bia, cukuplah sebentar, hanya sekitar 10 menit, karena karakter daging hewan moluska ini akan semakin keras bila direbus makin lama. Daging bia yang sudah direbus tadi dihaluskan dengan dicincang kecil-kecil hingga lembut. Tujuannya supaya bumbu mudah meresap saat dimasak nanti. Dalam setiap pembuatan adonan makanan, tentu saja ada beberapa bumbu yang menjadi kunci lezatnya olahan yang dibuat. Kue cara cenderung memiliki cita rasa yang asin dan gurih, karenanya memerlukan santan sebagai campuran adonan. Santan kelapa memiliki kandungan lemak hingga menghasilkan sensasi rasa gurih pada adonan. Proses pembuatan kue cara ini sebenarnya mirip dengan pembuatan kue lumpur yang ada di daerah Jawa. Hanya saja, kue cara terdapat 2 proses tahapan, yaitu bagian kulit atau adonan serta bagian isian. Setiap pengrajin kue cara memang memiliki takaran masing-masing dalam mengerjakan bumbunya. Khususnya pada bagian isian. Bumbu dikerjakan langsung oleh sang empunya resep. Bawang merah, bawang putih, dan cabai digiling sampai halus. Bumbu rempah sederhana ini untuk ditumis dengan bia serta ikan asap. Bumbu olahan yang sudah dihaluskan ditumis hingga harum dan berubah warna. Selanjutnya, daging bia yang sudah aku cincang tadi ditumis di atas api kecil hingga bumbu meresap. Karena bia mengandung vitamin B12 yang bagus untuk membersihkan pembuluh darah, sehingga membantu menjaga kesehatan jantung. Tak heran jika bia seringkali menjadi bahan makanan favorit setelah ikan di daerah Ambon. Salah satunya seperti kue cara isi bia yang sedang aku buat. Umumnya, olahan kue cara menggunakan isian dari daging ikan asap. Daging ikan ditumbuk halus hingga menjadi adonan. Ikan asap biasa dipilih sebagai isian kue karena memang memiliki cita rasa yang khas. Ikan asap yang digunakan biasanya dari ikan cakalang atau ikan tuna. Selain memiliki banyak daging, ikan tuna atau cakalang mempunyai tekstur daging yang lembut, sehingga mudah untuk dihaluskan dan cocok dengan adonan kue yang lembut. Cemilan kue tradisional ini sebenarnya bisa dijumpai di daerah Gorontalo, Buton, hingga Jakarta. Hanya saja yang berbeda isian pelengkapnya. Kue cara dari Ambon seringkali menggunakan ikan asap sebagai isiannya. Dinamakan kue cara karena proses masaknya menggunakan cetakan bulat berisi 6 lubang yang biasa digunakan untuk membuat cara bikang di daerah Jawa. Selain itu, kue cara memiliki adonan yang cenderung encer, sehingga proses memasak adonan tidak cukup lama serta memerlukan api dalam membuatnya. Setiap harinya, tempat pembuatan kue cara milik Kak Yama biasanya menggunakan ikan asap sebagai bahan isian kue. Namun, Kak Yama juga membuat dengan isian bia atau siput laut sebagai variasi dari kue cara olahannya. Sayangnya, kue cara olahan Kak Yama masih diproduksi secara rumahan. Dalam sekali produksi, Kak Yama memang tidak terlalu banyak. Kue cara miliknya biasa diproduksi ketika pagi hari, karena untuk dititipkan di toko-toko pusat penjualan kue di seputaran Desa Batu Merah tak jauh dari rumahnya.